Seorang customer mengirimkan video ini kepada saya, meminta tolong untuk membersihkan tanah ini. Ukurannya 1000 meter persegi, berada di kota Sleman. Tanah ini sudah menjadi hutan mini dan tidak ada akses untuk masuk ke dalamnya. Saya Babat Cuket Fas, spesialis jasa potong rumput dan semak belukar. Saya tahu pekerjaan kali ini bakal berat. Saya minta waktu 5 hari untuk menyelesaikan semuanya. Apakah saya sanggup menyelesaikan semuanya? Inilah kisah saya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Babat Cuket Fas. Hari ini saya berada di daerah Melati, Sleman, Yogyakarta. Beginilah penampakan bagian depan lahan yang akan saya bersihkan. Lahan ini ukurannya 1000 meter persegi. Sudah 5 tahun lahan ini terbengkalai, sampai akses masuk pun tidak ada. Bagian terberat untuk membersihkan lahan ini adalah anak-anak pohon yang jumlahnya sampai ratusan. Untuk pekerjaan kali ini saya gunakan mesin potong rumput 2 tak dari Tasco seri 33 Pro. Saya gunakan mesin ini karena saya butuh kelincahan. Walaupun dia bermesin 2 tak tetapi BBM-nya tidak boros. Sedangkan untuk menaklukkan pohon dan anak-anak pohonnya, saya gunakan mini chainsaw dari Bosch, seri profesional GKE 18 volt 20. Walaupun barnya hanya ukuran 20 cm, tetapi mesin ini tidak bisa dianggap remeh. Perlengkapan safety sudah saya kenakan, mesin sudah saya cek, waktunya saya kerja. Pekerjaan saya awali dengan membuka jalan supaya motor saya bisa masuk. Selain itu, saya harus membuat tempat berteduh karena tidak ada teduhan sama sekali di lahan ini. Alhamdulillah, akhirnya motor saya bisa masuk. Bila motor saya tetap parkir di pinggir jalan akan sangat beresiko. Setelah motor saya bisa masuk dan tempat berteduh sudah saya siapkan, saya lanjutkan pekerjaan. Saya fokus untuk membersihkan rumput dan semak belukar terlebih dahulu. Saya awali memotong rumput dan semak belukarnya tidak dari depan. Rencana saya untuk bagian depan saya akan potong di hari kedua. Dengan tujuan rumput dan semak belukar bagian depan saya manfaatkan sebagai pagar, supaya pekerjaan saya tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang berlalu lalang. Harap maklum karena tanah ini berada di pinggir jalan yang padat lalu lintasnya. Setelah saya rasa sudah cukup memotong rumput dan semak belukar, sekarang saya lanjut memotong anak-anak pohon. Bisa Anda perhatikan banyak sekali anak-anak pohonnya. Mungkin ada 75% semua anak-anak pohon ini adalah pohon melandingan yang cukup keras kalau dipotong. Itu sebabnya saya gunakan alat-alat yang berkualitas. Kalau saya pakai alat yang biasa, aduh nggak bakal lama umurnya. Setelah saya rasa cukup memotong anak-anak pohon, sekarang waktunya mengumpulkan. Permintaan dari customer saya, semua anak-anak pohon yang ada di tanah ini diratakan, kecuali semua pohon pisang dan ada satu pohon yang paling besar di belakang. Untuk titik pengumpulannya saya bagi di banyak tempat. Kalau dikumpulkan jadi satu, waduh, nggak mampu saya dan juga waktunya terlalu lama. Alhamdulillah, hari pertama sudah selesai. Kita lanjut hari kedua. Pada hari kedua, saya lanjutkan pekerjaan saya memotong rumput, semak belukar, dan anak-anak pohon di bagian depan lahan ini. Ternyata hari kedua lebih berat daripada hari pertama. Yang membuat berat itu ternyata di bagian depan lahan ini banyak sekali sampahnya. Membersihkan lahan dengan banyak sampah itu lumayan susah. Susahnya banyak sampah plastik yang sering melilit di pisau potong rumput. Jadi saya memotongnya nggak bisa leluasa. Apalagi kalau tidak sengaja terkena sampah basah. Percikan sampah basah itu sering mengenai tubuh saya dan itu bau sekali. Oh iya, proses memotong rumput dan semak belukar di hari kedua ini sudah selesai dan saya lanjutkan memotong anak-anak pohonnya. Alhamdulillah, waktu menunjukkan jam 4 sore. Waktunya saya pulang. Kita lanjut hari ketiga ya. Di hari ketiga ini seperti inilah pohon, anak-anak pohon, rumput dan semak belukar yang harus saya hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Yoh, ratakan semuanya. Lahan yang harus saya bersihkan di hari ketiga ini sampai mentok ke belakang. Banyak sekali semak belukar yang menjalar sampai ke atas pohon. Dan semak belukar itu tidak bisa langsung ditarik.
Cara kerja yang biasa saya terapkan di pekerjaan saya yaitu saya potong terlebih dahulu rumput dan semak belukar di bagian bawah, kemudian saya potong pohon atau anak-anak pohonnya, dan kalau semuanya sudah ambruk seperti video yang Anda tonton saat ini, langkah selanjutnya yaitu mencacah semak belukar yang menjala tersebut. Dan bila semuanya sudah tercacah, barulah kita bisa mengumpulkan potongan pohon ataupun anak-anak pohonnya. Kalau tidak dicacah, sumpah berat sekali ditariknya. Alhamdulillah, pekerjaan saya di hari ketiga sudah selesai. Kita lanjut hari keempat. Waduh, kenapa semakin ke belakang semakin lebat ya? Mana tinggi pula. Oke, saya sudah siap tempur, siap kerjakan. Bila Anda perhatikan dari video-video saya sebelumnya, untuk menghadapi lahan-lahan seperti ini, saya sering menggunakan mesin potong rumput 2 tak. Selain saya butuh kelincahan, hampir semua lahan seperti ini yang pernah saya kerjakan itu banyak sekali nyamuknya. Nyamuknya itu nggak tanggung-tanggung, jumlahnya banyak, besar-besar dan sangat agresif. Ini sudah saya buktikan. Mesin potong rumput 2 tak bisa juga untuk mengusir nyamuk. Dikarenakan mesin potong rumput 2 tak itu berasap. Dan jujur, asapnya bila terkena mata manusia itu saja sudah pedih. Apalagi nyamuk yang menghisapnya. Itu sebabnya nyamuk pada kabur. Jadi saya nggak usah pakai lotion anti nyamuk lagi. Alhamdulillah, di hari keempat ini tugas saya memotong rumput, semak belukar dan anak-anak pohon sudah selesai. Sekarang lanjut mencacah dan mengumpulkan. Tidak hanya potongan-potongan besar yang saya kumpulkan, potongan kecil pun juga saya kumpulkan. Alhamdulillah, pekerjaan saya di hari keempat ini sudah selesai. Kita lanjut hari kelima, yaitu hari terakhir. Di hari kelima ini, rumput dan semak belukarnya itu sangat sedikit. Tapi yang banyak itu pohon-pohonnya. Alhamdulillah, semuanya tidak jadi masalah. Walaupun chainsaw merek bos saya ini ukurannya kecil, tapi semuanya beres. Di belakang tanah ini ada pabrik. Saya kurang tahu itu pabrik apa. Yang bikin pusing, banyak sekali pohon-pohon melandingan yang condong ke arah pabrik itu. Sampai sering saya tali dan saya tarik seperti ini. Kalau sampai potongan pohon ini masuk ke dalam pabrik itu, saya sendiri yang repot. Alhamdulillah, akhirnya semua pohon sudah saya potong. Sudah jam 12, saya mau istirahat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kesempatan kerja yang Engkau berikan sampai saat ini. Terima kasih, hamba masih bisa mencari nafkah untuk keluarga hamba. Di usia saya yang sekarang ini sepertinya sudah waktunya saya memikirkan diri saya sendiri. Bukannya bermaksud egois, karena saya merasa sepanjang hidup saya terlalu sering memprioritaskan orang lain dibanding diri saya sendiri. Dulu saya terlalu sering mengikuti ekspektasi dan tuntutan orang lain, sampai berkali-kali saya mengorbankan apa yang saya mau. Sekarang saya sadar, ternyata kebahagiaan saya bukan lagi tentang banyak teman, bukan lagi pergi ke sana kemari, dan bukan lagi berapa banyak barang yang saya dapatkan. Bagi saya saat ini, kebahagiaan utama itu hadir dari kenyamanan diri saya sendiri. Terima kasih, diriku. Jam istirahat sudah selesai, waktunya saya kerja lagi. Setelah jam istirahat ini, saya lanjutkan pekerjaan dengan mencacah, dan dilanjutkan dengan proses mengumpulkan batang-batang besar. Setelah batang-batang besar sudah saya kumpulkan, sekarang giliran mengumpulkan serpihan-serpihan kecil.
Alhamdulillah, pekerjaan saya selama 5 hari di lahan ini sudah selesai dan seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton video petualangan saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.